Selamat pagi sidang jemaat dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, di pagi yang indah ini kita bersama-sama saat ini datang ke hadirat-Nya, memuji menyembah Dia, mengingat dan menguduskan hari Sabat. Kita mari datang dengan segala kerendahan hati, memuji Allah kita, menyanjung Yesus Kristus yang layak disembah dan disanjung tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita untuk mengagungkan Dia, untuk memuliakan Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah. Oh Tuhan, sembah Kau, sembah Kau, sembah Kau, sembah. Kau, sembah Kau, sembah Kau, sembah Kau, sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau, Kau, sembah Kau, sembah Kau, sembah.
Yesus. Glory, haleluya. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Kau Allah yang penuh kuasa, yang layak disanjung tinggi, Allah yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari Tuhan, kami segenap umat-Mu datang ke hadirat-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Bila Engkau menyucikan, melayakkan kami dan memberkenan kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan kami menaikkan syukur kami untuk kasih karunia-Mu dalam setiap hidup kami. Untuk anugerah-Mu, berkat-Mu yang terus melimpah bagi kami. Dan pada pagi hari Tuhan, kami mau menyembah Engkau, datang ke hadirat-Mu, mau menaikkan syukur kami, pujian penyembahan kami, sukacita kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, menjamah kami semua, memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan biar Roh Kudus sendiri yang berotoritas, berkuasa, menjamah dan memberkati kami semuanya. Kami percaya dalam ibadah ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, bertahta di atas puji-pujian kami dan melawat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sungguh Allah kita adalah Allah yang besar, yang layak disanjung dan dipuji. Ajaib Kau Tuhan, ajaib segala pekerjaannya, ajaib segala perbuatannya. Sama-sama kita bersuka cita, tepuk tangan, menaikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau aja atasku, hanya Kau yang layak dipujikan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kau Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Sungguh Yesus adalah Raja mulia yang layak disembah, yang terus memimpin hidup kita. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik, baik persembahan, persepuluhan, persembahan pembangunan maupun persembahan Natal. Kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita persiapkan dengan pujian, hitunglah berkat-Mu. Laut hidupmu jadi garam, hati jadi takut dan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkatimu. Itulah berkat-Mu sekalian, itulah seharian.
berkat-Mu sekalian. Hiduplah sehari-harian, hitung berkat, janganlah enggan. Itulah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Halia, mari kita akan serahkan persembahan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa dalam surga, setelah kami memuji menyembah Engkau, tiba bagi kami pada saat ini untuk memberikan persembahan kami dan persepuluhan kami. Kiranya Engkau memberkati, menyucikan, menguduskan, supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di GPI Trogomulyo. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah dengan setia, tulus hati, sukacita memberikan yang terbaik bagi Engkau. Bila kasih anugerah-Mu senantiasa tercurah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, menuntun kita, dan membimbing kita sehingga kita menang di dalam menghadapi segala tantangan hidup ini. Kita akan persiapkan dengan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Sayap-Mu akan terbang tinggi. Di tengah badai ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya.
Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Firman yang menjadi manusia, yang mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati, yang sudah menebus kami dari kuasa dosa dan sudah mengalahkan kuasa maut juga. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, atas kasih kemurahan Tuhan yang besar, kami menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami, sehingga kami berkenan beribadah kepada Tuhan. Terkhusus kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu menerima, mengerti akan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan pendengaran hati kami ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Engkau Allah yang berkuasa atas firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dimampukan oleh Tuhan dengan urapan kuasa Allah untuk hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu. Segala kegelapan, roh-roh jahat, penggulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Dan kami mohon Roh Kudus menopang hamba-Mu untuk menyampaikannya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami sampaikan diambil dari Mazmur pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Judul perikop ini, Rindu kepada Kediaman Allah. Judul daripada saya, Rindu pada Rumah Tuhan. Untuk memimpin biduan menurut lagu Gidit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku, dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan semakin lama semakin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub,
Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudaraku, lama kita tidak beribadah bersama-sama di gereja, ya kurang lebihnya 7 bulan. Ya, tentunya kita rindu untuk bersama-sama di gereja menyembah, memuji Tuhan, ya mendengarkan firman Tuhan, melayani Tuhan. Wah, betapa indahnya saudara. Ya, demikian dalam pembacaan firman Tuhan, ya dalam Mazmur 84 tadi, pemazmur telah lama meninggalkan rumah Tuhan. Ia baru kembali pada saat berlangsungnya pesta perayaan Pondok Daun. Ya, perayaan Pondok Daun adalah perayaan panen besar. Ya, itu terbiasa saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat ada kesenangan, ada Natal, seluruh jemaat boleh datang ya. Kalau tidak lupa dengan rumah Tuhan. Saudara-saudaraku, ya, pemazmur di sini merasakan rasa hampa dalam hidupnya. Ya, tidak ada sukacita tanpa bersama-sama dengan Tuhan yang pernah melakukan kasih-Nya yang besar, perkara-perkara yang ajaib yang pernah Ia rasakan. Seperti di dalam ayat yang kedua dan ketiga, betapa disenangi kediaman-Mu. Demikian pemazmur. Ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini saya teringat kepada anak bungsu yang keluar dari rumah Bapa yang meninggalkan, ya anak yang terhilang itu. Ia ingat akan bapaknya, ya. Ternyata jauh dari bapaknya itu ia merasa tidak enak. Ya, itu yang terjadi saudara-saudara. Makanya dia rindu untuk pulang kepada Bapa. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, saat lama kita juga tidak bergereja bersama-sama di rumah Tuhan, ya, karena pandemi yang sudah merusak suasana semuanya itu tentunya kita bersama-sama ada satu kerinduan untuk bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan ini. Ya, tentunya begitu ya, amin saudara. Ya, di sini bersama-sama seperti dahulu kita menyembah Tuhan, muji memuliakan, merasakan kasih Tuhan yang besar. Ya, ternyata rumah Tuhan adalah tempat peristirahatan bagi jiwa kita yang lelah, yang capek, ya, hati yang sakit, hati yang hancur. Ya, perasaan yang kecewa, ya, persoalan yang menghimpit, ya. Di rumah Tuhan ini kita merasakan bahwa di sini saat kita beribadah kepada Tuhan, menyembah, memuji kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ya, semua itu rasanya terlepas, ya, saat ada di rumah Tuhan ini. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat bersorak-sorai,
ya. Saat bertemu dengan Tuhan, ya, dengan bersama-sama kita memuji Tuhan, kita menyembah Dia. Seperti dikatakan di dalam ayat yang kelima, sini dikatakan berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Engkau. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena apa? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Ya, Dia adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas hidup ini. Dia berkuasa atas yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, di saat kita menyembah, memuji, mengagungkan namanya, semuanya akan terlepas saat kita berada bersama-sama di rumah Tuhan ini. Ya, kita dapat bersorak-sorai semuanya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, diam di rumah Tuhan itu sangat berharga sekali, saudara, di mana kita dapat bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita dapat merasakan hadiratnya, ya, kita dapat merasakan urapan kasih-Nya, ya, terasa beban terlepas saat kita bersama-sama di rumah Tuhan ini, saat kita menyembah memuji Dia. Ya, di dalam ayat yang ke-6 maka dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang beradat berhasrat mengadakan ziarah, ya, berhasrat untuk datang kepada Tuhan, untuk bersembah sujud kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, itulah orang yang berbahagia, yang mempunyai Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa bertemu, dipersilakan di dalam rumahnya, saudara. Ya, sehingga kita dapat mendapatkan kekuatan, ya, dari Allah untuk dapat mengatasi segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, saudara. Ya, kita dapat mengatasi segala problem, ya, karena ada kekuatan Allah, ada firman Allah yang terus memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada kita. Ya, di dalam hidup ini betapa besar permasalahan yang kita hadapi. Ya, bahkan dikatakan di dalam firman Allah ini, ya, sebesar lembah Baka, Tuhan akan dapat memberikan kelepasan kepada kita. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Masalah itu akan diubah oleh Tuhan menjadi berkat yang terus mengalir seperti air. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan apa yang menjadi pantangan bagi kita semuanya itu akan diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Betapa hebat, betapa kasih, betapa penuh kemurahan Allah di dalam kita saat kita hidup benar dan datang terus bersekutu dengan Tuhan. Saudara perhatikan ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Itulah saudaraku yang, ya. Walaupun yang kita hadapi penuh dengan permasalahan persoalan. Kalau kita bersama-sama Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan-kemenangan, bahkan berkat yang besar yang mengalir seperti mata air. Bahkan hujan awal musim menyelubungi dengan berkat. Ya. Itulah berkat Allah. Bukan malapetaka, bencana tsunami, tapi menjadikan berkat bagi orang-orang yang hidup benar, orang-orang yang merindukan Tuhan, orang-orang yang senang dengan rumah Tuhan. Ya, kita tidak akan kekurangan satu apapun
karena kita bersama-sama terus dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Kalau kita terus bersama-sama dengan Tuhan, ya, kita tidak usah khawatir apapun yang kita perlukan, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ya. Seperti yang dikatakan di dalam Lukas 15 ayat 31, ketika ketika anak itu bingung dengan apa yang diperlukannya, apa yang dikatakan bapak kepada anaknya? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Makanya kalau kita jauh dari Tuhan, ya, kita tidak mengerti akan hal kasih Allah yang besar, yang sudah dipersiapkan, yang sudah diberikan kepada kita. Ya, kita memandangnya yang ada di luar pemikiran kita semuanya. Ya, inilah saudara-saudaraku, indahnya kita bersama Tuhan di rumah Tuhan. Yang kedua, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan semakin kuat dan tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Ya, itulah saudara bisa perhatikan ayat yang ke-8. Mereka berjalan semakin lama semakin kuat. Ya, kalau bersama-sama dengan Tuhan, kita semakin lama akan semakin kuat. Ya, karena kekuatan Allah itu mengalir di dalam kita. Ya, makanya Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 31, ya, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada, saudara. Oleh sebab itu pemazmur sangat menghargai rumah Tuhan, ya, daripada di tempat lain. Walaupun mungkin tempat lain kelihatannya lebih menyenangkan. Ya. Ayat 11 katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Ya. Sebab Tuhan Allah adalah perisai. Perhatikan ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah perisai. Kasih kemuliaan diberikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi orang yang hidup di dalam firman-Nya, orang yang hidup seturut dengan Tuhan, orang yang senang dengan rumah Tuhan, inilah Tuhan akan menjadi perisai. Tuhan akan menjadi matahari dan perisai. Saudara tahu apa arti matahari? Atau matahari adalah yang memberi kehidupan dan kekuatan. Ya, bumi dunia ini kalau tidak ada matahari, tanaman-tanaman akan mati, binatang-binatang akan mati, manusia akan mati. Jadi Allah bagikan matahari, Allah adalah kehidupan. Ya, tanpa Allah kita tidak akan merasakan hidup yang sebenarnya. Itulah saudara. Ya. Dan perisai adalah pelindung. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari segala yang jahat, dari segala apapun yang akan menjatuhkan kita. Ya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudaraku, kasih dan kebaikan Tuhan itu tersedia bagi orang yang hidup sesuai dengan kehendaknya, dengan firman-Nya. Ya, Tuhan itu sangat baik, amat baik. Ya, ya, sekali-kali kasih dan kebaikan Tuhan itu tersedia bagi orang yang mau hidup di dalam Dia.
yang mau seturut dengan firman-Nya. Amin, saudara. Ya, kita amin semuanya ini. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, saudara? Apakah kita sudah rindu akan rumah Tuhan yang begitu lama kita tidak bertemu di rumah Tuhan ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan? Bersiaplah, saudara. Ya, kita mau bersiap-siap. Ini saya mengucap syukur, masih ada banyak semangat. KPB sudah mulai menjenguk rumah Tuhan, beribadah di sini. Puji Tuhan. Ya, tidak usah takut, saudara. Asal kita mengikuti protokol dari pemerintah kita, tidak usah takut. Ya, semua akan baik-baik saja. Ya. Dan kita siapkan diri kita nanti Natal sebagai puncak dan awal kita mau beribadah, saudara. Ya, Natal nanti kita sudah membentuk panitia, semuanya anggaran sudah diprogramkan semuanya. Ya, kita nanti Natal akan mengadakan awal daripada kita beribadah di rumah Tuhan. Ya, tidak semuanya langsung sekali, tapi mungkin 3 kali rencananya. Ya, jam 7, nanti jam 10, kemudian sore jam 4. Itu panitia sudah merencanakan semuanya di sini akan dibersihkan, disemprot dengan sanitizer, ya semua dibersihkan semuanya supaya tidak ada virus yang berkeliaran di rumah ini. Itulah saudara-saudaraku yang di Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menyediakan semua yang terbaik bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara perhatikan di dalam Roma 8 ayat 28. Di situ dikatakan Allah akan turut bekerja bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kita kalau mengasihi Tuhan, Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Itulah saudara. Ya, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan mengutamakan ibadah. Itu paling utama bagi kita kepada Tuhan. Kita akan mau masuk di dalam rumah Tuhan daripada tempat lain. Ya. Sekali lagi awal nanti kita akan menjadi awal dari kita mau beribadah. Dan kita doakan supaya pemerintah yang mengadakan vaksin semuanya untuk memberikan kekuatan kekebalan bagi kita sehingga virus corona itu tidak mempan. Ya, supaya program daripada pemerintah kita doakan dapat berjalan dengan baik dan Indonesia ini menjadi Indonesia yang menang atas corona. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasihi. Agar kita kuat, agar kita penuh dengan sukacita, kita dapat mengalahkan masalah kita. Ya, marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita siap untuk kembali beribadah di rumah Tuhan bersama-sama. Kita terus doakan. Ya. Kita terus doakan supaya nanti Desember virus corona sudah lenyap dari Indonesia, khususnya dari kota Semarang, dari gereja kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami, untuk kami terus mau beribadah kepada Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, mau bersekutu dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan, ada kelepasan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Di mana kami dapat mengalahkan kejahatan, mengalahkan kuasa kegelapan dan semuanya. Atas kasih pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri gerejamu Baptis Telogomulyo, jemaatmu, para pemimpin semuanya yang ingin beribadah bersama-sama
dengan rencana yang sudah lama ingin memulai di saat Natal. Tuhan, Engkau siapkan, Engkau berkati rencana ini dengan baik, Engkau singkirkan virus corona semuanya, supaya kami semuanya dapat beribadah kepada Tuhan secara tatap muka. Di rumah Tuhan bersama-sama kami dapat memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan, supaya ini dapat terwujud dengan baik. Kasih kemurahan-Mu menyertai kami. Kerinduan kami ada di rumah Tuhan untuk bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Kami serahkan semua ini ke tangan kuasa-Mu. Berkati jemaat-Mu semuanya, berkati para pemimpin gereja, supaya terus dapat mengordinasi dengan baik, memberikan pelayanan-pelayanan yang baik, dan jemaat-Mu meresponi dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita disegarkan, diberkati dari firman Tuhan, sebelum saya nanti berdoa syafaat dan Bapak Pendeta Yosua Nugroho menutup di dalam doa berkat, mari bersama-sama kita akan memperhatikan beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, rapat pengurus gereja dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 15 November 2020, jam 10 pagi. Mohon untuk seluruh pengurus gereja bisa hadir dan kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, gereja mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah ambil bagian dalam memberikan persembahan dan janji iman Natal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan kita semuanya. Dan sebagaimana telah disampaikan berdasarkan hasil rapat panitia Natal yang diajukan kepada rapat pengurus gereja, estimasi anggaran Natal 2020 sebesar Rp17.500.000. Untuk itu gereja mengajak jemaat yang terbeban untuk ambil bagian dalam janji iman dan persembahan Natal yang dikumpulkan setiap hari Minggu melalui ketua atau pembina KPW masing-masing. Yang ketiga, mengundang tim doa dan seluruh jemaat bergabung dalam doa serentak setiap hari Jumat jam 20 dengan pokok-pokok doa khusus untuk pemerintah dan masyarakat Kota Semarang dalam menghadapi persebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkannya. Yang keempat, proses pembangunan gedung TK Bintang Kasih terus berjalan, diperkirakan selesai pada bulan Desember. Mari terus dukung dalam doa, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati sehingga sekolah ini bisa menjadi berkat bagi banyak anak-anak di lingkungan Kelurahan Telogo Sariwetan dan sekitarnya. Doakan juga supaya Tuhan menyediakan guru yang terbaik, yang mumpuni, dan yang takut akan Tuhan. Adapun pendaftaran baik untuk PAUD maupun TK Bintang Kasih masih terus dibuka, yakni melalui WhatsApp ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Yang kelima, seluruh jemaat jangan lupa, mari kita bersama-sama terus berdoa melalui doa Daniel. 1 hari 3 kali kita berdoa secara pribadi untuk kita boleh membangun hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan sepekan dari tanggal 15 November sampai tanggal 22 November 2020, setelah ibadah ini jangan lupa Bapak Ibu bersama-sama dengan keluarga mari kita mengadakan sekolah minggu. Kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kemudian jam 18.30 ada persekutuan PMBI.
Hari Selasa ada doa Hana, doa kaum wanita jam 18.30. Kemudian hari Rabu jam 6 sore ada doa dan pujian. Mari seluruh jemaat kita senantiasa bersehati bersama-sama, kita terus berdoa, kita mengikuti bersama-sama doa dan pujian. Kemudian hari Jumat ada doa serentak jam 20 sampai selesai, dan hari Sabtu ada persekutuan PKMB dari jam 17.30 sampai selesai. Kemudian hari Minggu yang akan datang kita bersama-sama akan mengikuti untuk ibadah pagi dari jam 6:30 sampai selesai, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Semua kegiatan ibadah tetap dilaksanakan secara online di rumah masing-masing, dimulai serentak pada jam-jam yang sudah ditentukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun di minggu ini. Yang pertama ada Ibu Inna Susana, kemudian yang kedua ada Ibu Deborah Herlina Prastianingrum, yang ketiga atau yang terakhir Ibu Yohana Istiqomah. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup, melekat, mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi keluarga dan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Itulah beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Saya akan berdoa syafaat, nanti Bapak Gembala akan menutup di dalam doa berkat. Mari bersama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana Engkau memperkenankan kami beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Juga kami bersama-sama terus dikuatkan, diingatkan. Kami senantiasa dimotivasi dari kebenaran firman-Mu, yang pagi hari ini boleh kami terima bersama-sama melalui hamba-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami terus menopang di dalam doa, khususnya untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, supaya terus bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jemaat-Mu terus bertumbuh secara jasmani dan rohani, khususnya dalam pengenalan akan Engkau, hidup seturut dengan kehendak-Mu, hidup di dalam rancangan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan, biarlah jemaat-jemaat-Mu semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman, semakin teguh di dalam pengiringan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa buat Bapak Pendeta yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus mengurapi, memberkati, menjamah, memproteksi dengan kuasa-Mu, sehingga Bapak Gembala diberikan senantiasa hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera di dalam melayani Engkau, terus semangat, menyala-nyala, jadi berkat buat kami semuanya, sehingga kami terus dibangun, dikuatkan, diteguhkan, dan kami semakin mengerti akan rencana kehendak-Mu melalui apa yang disampaikan oleh hamba-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kepada Bapak Gembala kami kesehatan, kekuatan, dilimpahkan senantiasa damai sejahtera di dalam hidupnya yang senantiasa mengalir, melimpah-limpah, sehingga kami percaya dan yakin kuasa-Mu terus turun atas hamba-Mu, dan hamba-Mu terus dipakai dalam karya penggembalaannya, semakin menjadi berkat buat seluruh umat-Mu yang ada di gereja ini. Terima kasih, kami terus berdoa menyerahkan para pemimpin, Kau memberkati, mengurapi, menjamah. Juga kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu yang sekarang sedang membangun gedung TK dan PAUD, mengucap syukur kalau semuanya berjalan dengan lancar dalam penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah melalui sekolah ini kami boleh menjangkau, kami boleh jadi berkat
khususnya buat masyarakat sekitar di Kelurahan Telogo Sariwetan. Berkati juga gerejamu supaya bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk goal kehadiran 350 jiwa, goal persembahan 59 juta, kami mengucap syukur di mana Tuhan terus melimpahkan berkat-Mu, pemeliharaanmu yang begitu luar biasa di tengah-tengah gerejamu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Rencana Natal tanggal 25 Desember, di mana kami akan mengadakan 3 kali ibadah ya Tuhan, pagi, siang, dan sore. Engkau memberkati seluruh panitia, dana, acara, keamanan, seluruh, oh Tuhan Yesus, pelayan-pelayan-Mu, seluruh jemaat-Mu disiapkan, supaya mereka semuanya boleh datang ke tempat ini, dan mereka boleh mengalami sukacita, damai sejahtera Natal, juga memberikan yang terbaik dari hidup mereka yang dipersembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami ingat yang sakit, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan Bu Angel, kami menyerahkan Bapak Ibu Sarmo, kami menyerahkan Pak Yunus Amin Priyadi, kami menyerahkan Ibu Sukirno, kami menyerahkan Ibu Dwi Laswiati, kami menyerahkan Bapak Yeskel Sunardi. Setiap yang sakit, yang lemah, dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu di dalam nama Yesus. Jemaat-jemaat-Mu boleh mengalami pemulihan, kesembuhan oleh karena jamahan kuasa-Mu. Terima kasih. Mari Tuhan Yesus, setiap jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, yang mungkin hamba-Mu tidak, oh Tuhan Yesus, hafal satu persatu. Kami percaya Engkau yang melawat, menjamah dengan kuasa dari tempat maha tinggi, sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon pertolongan dan anugerah-Mu atas para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya. Engkau menolong supaya dipakai untuk mengatur, mengendalikan situasi kondisi negeri kami yang saat ini sedang ada pandemi. Kami percaya melalui para pemimpin kami bisa mengambil satu kebijakan yang tepat, sehingga bisa menanggulangi ya Tuhan Yesus akan pandemi yang ada di negeri kami ini. Para ilmuwan, para dokter, para Tuhan Yesus, orang-orang yang sekarang sedang mengadakan penelitian untuk vaksin, obat, kami percaya diberi hikmat oleh Tuhan sehingga ditemukan obat maupun vaksin, sehingga segala yang terjadi di negeri kami segera dapat berlalu ya Tuhan. Untuk keamanan, untuk ekonomi, untuk situasi politik, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau yang berdaulat atas negeri kami, sehingga negeri kami tetap terjaga aman, tentram, dan damai. Setiap gerakan-gerakan yang ingin membuat kekacauan, yang ingin membuat kerusuhan, yang ingin membuat kekerasan, kami percaya Tuhan Yesus yang sanggup menghalau setiap kekuatan-kekuatan ini dalam nama Tuhan Yesus. Jawa Tengah, Kota Semarang, daerah Telogo Sariwetan di mana gereja-Mu berada, kami sungguh mengucap syukur, diberikan keamanan, ketentraman, damai sejahtera, dan sukacita. Biarlah hubungan antara gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik. Engkau memberkati Pak Lurah dan seluruh jajarannya, juga Pak RT, Pak RW di sekitar gereja. Tuhan, Engkau memberkati semuanya. Terima kasih. Hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang dengan tekun setia beribadah dengan segala pergumulannya. Kami percaya Engkau yang sanggup menjamah, memulihkan, memberkati, menolong setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu yang bergantung harap kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Waktu kami serahkan Bapak Gembala yang akan menutup di dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Kristus, setelah saudara mengikuti ibadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini terimalah berkat Tuhan,
kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang membimbing perjalanan hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.